Praktik demokrasi telah berkembang dan merambah seluruh masyarakat dunia dengan corak ragamnya, termasuk Indonesia. Indonesia telah menjadikan demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi di Indonesia diterapkan dan dijiwai oleh ideologi bangsa, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila juga telah mengkristal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk pada sila Pancasila, terutama sila keempat. Dalam kasus suap yang melibatkan salah satu anggota Komisioner KPU Garut dan Ketua Panwaslu Garut, ini merupakan hal yang tercela dan mencoreng demokrasi. Reformasi harus ditafsirkan sebagai upaya sistematik untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN merupakan salah satu agenda reformasi di samping amandemen UUD 1945, promosi dan perlindungan HAM, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, penguatan civil society, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan pers, desentralisasi, supremasi sipil, dan lain-lainnya. Fakta kasus. Kepolisian daerah Jawa Barat mengungkap kasus suap dalam proses Pilkada Kabupaten Garut yang melibatkan 3 orang tersangka, diantaranya anggota KPU Garut Ade Sudrajat, Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri sebagai penerima suap, dan Didin Wahyudin sebagai pihak yang menyuap. Kasus ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa adanya barang bukti yang ditemukan. Barang bukti tersebut diantaranya 1 unit kendaraan roda 4, kwitansi dan bukti transfer sebagai hadiah untuk meloloskan salah satu pasangan calon dalam tahapan Pilkada Kabupaten Garut, dan hal ini jelas mencoreng demokrasi yang ada di Indonesia. B. Analisis kasus. Kasus ini telah melanggar nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Adanya mahar politik yang diterapkan oleh oknum membuat para petinggi KPU meloloskan oknum tersebut dengan baik. Kasus ini mencederai nilai-nilai yang selama ini didengungkan oleh KPU, yakni menolak segala bentuk politisasi uang. Selain dengan nilai-nilai KPU, ini juga berimplikasi pada kepercayaan masyarakat yang semakin menipis terhadap pemerintah. Kesimpulan, peristiwa yang terjadi di Provinsi Jawa Barat merupakan suatu bentuk penistaan dan pencorengan nama baik pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum yang seharusnya merupakan tempat untuk penyampaian aspirasi rakyat secara langsung dan menyeluruh, justru tidak dapat berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.